Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ismail, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 30 Maros. Kali ini kita masuk di materi koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran modul 3.1. Kali ini yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh teladan yang baik dan bijaksana, dilandaskan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam proses pengambilan keputusan dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dalam hal ini guru mampu menjadi teladan ingarso suntolodo bagi siapa yang dipimpinnya. Hasil keputusan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus melakukan perubahan yang berpihak kepada murid. Ing Madya Mangunkarsa, dan seorang pemimpin terus memberikan dorongan motivasi agar pengambilan keputusan sesuai dengan harapan, yaitu Tuturi Handayani. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Di dalam diri seorang pemimpin terdapat nilai-nilai mandiri, inovatif, tanggung jawab, refleksif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai ini nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan situasi yang berpengaruh pada lingkungannya. Yang ketiga, bagaimana pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching merupakan media penghubung antara coach dan coachee. Dalam hal ini, coach membantu coachee mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Proses coaching dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dengan mengikuti 9 dasar pengujian keputusan. Karena dalam teknik coaching terdapat kompetensi inti, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat menggali informasi dari permasalahannya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilematika. Guru memiliki kemampuan dalam mengelola sosial emosionalnya, kesadaran diri, bagaimana memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri. Manajemen diri mampu mengelola kesadaran sosial sehingga mampu memahami setiap permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan keterampilan berelasi adalah kemampuan komunikasi efektif dalam memvalidasi setiap permasalahan. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam studi kasus yang terfokus kepada moral dan etika harus kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal yang dianut oleh pendidik tersebut. Di antaranya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan lain-lain. Dalam kasus dilema etika harus merujuk pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian keputusan. Yang selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketiga, dalam pengambilan keputusan yang tepat harus pula dengan penyelesaian tepat pula, dengan tetap merujuk pada 4 paradigma berpikir, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan kondusif, aman, dan nyaman. Apakah yang menjadi tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda?
Tantangan yang saya hadapi masih banyak guru yang menganut dengan pemahaman atau kebiasaan yang lama. Saat pengambilan keputusan sulit terlepas dari kebiasaan tersebut, sehingga keputusan tersebut menjadi tidak relevan. Diperlunya perubahan paradigma berpikir yang sesuai yakni kebenaran lawan kesetiaan, sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid, sehingga tercipta pembelajaran yang merdeka bagi murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Perlunya kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan dengan tetap merujuk pada langkah-langkah, paradigma, dan prinsip. Apa sih kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan modul-modul lainnya, semua modul tersebut mempunyai hubungan yakni berpihak pada murid. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan pada kebutuhan murid itu sendiri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman tentang dilema etika dalam kasus tersebut benar sama benar, sedangkan bujukan moral adalah adanya kasus benar dan salah. 4 paradigma yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Sedangkan 3 prinsip yaitu berpikir berbasis akhir, guru yang memiliki empati tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian yang cenderung. Berpikir berbasis peraturan, guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan. Sedangkan berpikir berbasis rasa peduli adalah guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari dengan modul ini? Pernah saya lakukan, cuman saya tidak mengetahui tahapan dari pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil tidak pernah mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi. Setelah mempelajari modul ini, saya mengetahui ternyata dalam pengambilan keputusan banyak alur yang harus dilewati yang mendasari nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari konsep ini, dampak yang saya rasakan begitu besar, baik untuk diri saya maupun orang yang ada di sekitar saya. Setiap permasalahan dan keputusan yang diambil harus memenuhi berbagai langkah-langkah sehingga keputusan dapat saya pertanggungjawabkan.